Hari akhir dinamakan demikian karena tidak ada hari setelahnya. Tidak ada lagi hari yang kita kenal yang dimulai dari terbitnya matahari dan diakhiri dengan tenggelamnya matahari. Makna beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan segala hal yang berkaitan dengan hari akhir tersebut. Mulai dari kematian, fitnah kubur, nikmat dan azab kubur, tanda-tanda hari kiamat, kebangkitan manusia, dikumpulkannya manusia, perhitungan dan penimbangan amal dan seterusnya, sampai masuknya manusia ke dalam surga dan neraka. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang tidak sah iman seseorang bila tidak beriman dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. An-Nisa 136. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang apa itu iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat kapan terjadinya. Katakanlah, sesungguhnya ilmunya di sisi Rabbku, tidak mengetahui waktunya kecuali Dia. Surat Al-A'raf ayat 187. Malaikat Jibril alaihissalam pernah menjelma menjadi seorang laki-laki dan datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang kapan hari kiamat terjadi. Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Hadis riwayat Muslim. Apabila malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, Nabi yang paling dekat dengan Allah, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka bagaimana selain keduanya bisa mengetahuinya? Yang lebih penting dari itu bagi seorang hamba yang berakal adalah mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi hari tersebut. Perjalanan menuju negeri akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Seorang hamba membutuhkan bekal yang cukup agar sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Bekal tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Surah Al-Baqarah ayat 197. Bertakwa kepada Allah adalah melaksanakan perintah Allah berdasarkan dalil yang sahih dengan niat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah dengan dalil yang sahih karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbahagia kelak adalah orang yang bersabar di dunia ini dan istiqomah untuk mengumpulkan bekal yang cukup bagi perjalanan yang sangat panjang tersebut. Mereka lah orang-orang yang tidak akan takut dengan apa yang akan mereka hadapi dan mereka tidak akan bersedih dengan apa yang sudah mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak pula bersukacita. Surat Al-Kahf ayat 13. Dan orang yang celaka di akhir adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya selama di dunia dan dia lalai dengan hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat yang ada di belakang mereka, yaitu hari akhirat. Surat Al-Ihsan ayat 27. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dijalankan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi hasanah atau pahala dan bekal menuju akhirat bagi seorang hamba. Perintah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang Allah wajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, dan tidaklah hambaku bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya memperhatikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. Kewajiban di sini ada yang berkaitan dengan hak Allah seperti tauhid, salat 5 waktu, puasa Ramadan, berzakat, haji bagi yang mampu dan lain-lain. Dan juga ada yang berkaitan dengan hak makhluk seperti menafkahi orang yang menjadi tanggungan, berbakti kepada orang tua dan lain-lain. Kemudian apabila seorang hamba memiliki waktu dan kemampuan, maka hendaknya dia menambah bekal dengan berbagai amal soleh.
yang mustahab atau disunahkan, seperti solat-solat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah sunnah, membaca Al-Quran dan lain-lain. Memilih di antara amalan tersebut yang bisa dia kerjakan dengan baik dan bisa dilakukan secara terus-menerus. Di antara amalan yang besar pahalanya adalah menuntut ilmu agama, zikrullah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Orang yang sibuk dengan sesuatu yang menjadi kewajibannya sehingga tidak bisa mengerjakan sesuatu yang mustahab atau sunnah, maka dia mendapatkan uzur. Adapun orang yang sibuk dengan sesuatu yang mustahab, kemudian dia lalai dengan kewajiban dia, maka orang tersebut adalah orang yang tertipu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan di dalam beramal dan mintalah kepadanya supaya amalan tersebut diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dengan sebab amal kita yang sedikit dan penuh dengan kekurangan ini, dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih kita harapkan daripada amalan kita. Meninggalkan kemaksiatan apabila dilakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang sahih, ini akan menjadi pahala bagi seorang hamba. Sebaliknya, kemaksiatan apabila dilakukan seorang hamba, maka itu akan menjadi syai'ah atau dosa yang membahayakan keselamatan dia di akhirat kelak. Dosa bertingkat-tingkat, dan dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang mengekalkan pelakunya di dalam neraka apabila dia mati dan tidak bertobat dari dosa tersebut. Yang pertama adalah kufur besar atau kekafiran, yaitu menentang apa yang dibawa oleh seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti menentang tauhid, mendustakan kenabian seorang rasul, mengingkari syariat yang beliau bawa padahal dia mengetahui bahwasanya itu syariat Allah, atau mengejek dan mengolok-olok Allah, Rasul Allah, dan juga ayat Allah serta yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah 39. Yang kedua adalah syirik besar. Syirik ini lebih khusus daripada kekufuran. Setiap syirik adalah kekufuran, dan tidak setiap kekufuran adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Yang ketiga adalah nifak besar, yaitu menyembunyikan kekufuran di dalam hati dan menampakkan keimanan dengan lisan dan perbuatan. Orang munafik termasuk orang kafir, bahkan lebih besar dosanya daripada orang kafir yang menampakkan kekafirannya, dan di akhirat azab mereka lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah dari neraka, dan engkau tidak akan mendapatkan penolong dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan kita petunjuk kepada Islam. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak mendapatkan petunjuk.